Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok pertama tentang interaksi gen. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Aprilian Rusnaini, yang kedua ada Mbak Tuti, yang ketiga ada Mbak Wiwi, yang keempat ada Maulida Tunispa, yang kelima ada Eka Kristiana, dan yang keenam ada Ati Anasiha. Jadi dalam pembahasan kali ini kami mempunyai beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama epitasi dominan, yang kedua epitasi resesif, yang ketiga epitasi dominan resesif, yang keempat epitasi gen resesif ganda, yang kelima gen dominan rangkap, yang keenam gen dominan rangkap atau gen rangkap yang memberi pengaruh kumulatif, dan yang ketujuh adalah atavisme. Selanjutnya langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu epitasi dominan dan epitasi resesif. Apa sih yang dimaksud dengan epitesis itu? Jadi epitesis adalah gen yang mempengaruhi atau menghalangi gen lain, baik itu dominan atau resesif. Pada beberapa kasus perkawinan dihibrid, trihibrid atau polihibrid, ada gen-gen yang saling berpengaruh. Gen yang sifatnya mempengaruhi atau menghalangi gen lain disebut dengan epitesis, sedangkan gen yang dipengaruhi atau dihalangi itu disebut dengan hipotesis. Akibatnya hasil perkawinan seolah-olah menyimpang dari kaidah atau hasil yang seharusnya berdasarkan prinsip Mendel. Padahal perkawinan tersebut secara prinsip masih memenuhi hukum Mendel. Berikut ini ada beberapa contoh diantaranya, yaitu epitesis resesif. Pada peristiwa epitesis resesif, gen dengan alel homozigot resesif mempengaruhi gen lain. Contohnya adalah epitesis resesif pada warna rambut tikus. Warna rambut tikus ditentukan oleh gen dengan alel A besar dan A kecil. Jadi alel A besar bersifat dominan terhadap A kecil dan akan menghasilkan warna rambut abu-abu. Yang selanjutnya adalah epitesis dominan. Pada peristiwa epitesis dominan, gen dengan alel dominan menutupi kerja gen lain. Contohnya adalah epitesis dominan pada labu. Gen untuk warna labu memiliki alel K besar dan alel K kecil. Alel K besar dominan terhadap alel K kecil dan akan menghasilkan warna kuning, sementara alel K kecil dalam keadaan homozigot akan menghasilkan warna hijau. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi epistasis dominan resesif. Epistasis dominan resesif terjadi apabila gen dominan dari pasangan gen 1 epistasis terhadap pasangan gen 2 yang bukan alelnya, sementara gen resesif dari pasangan gen 2 juga epistasis terhadap pasangan gen 1. Contohnya pada ayam Lincoln, warna bulu ditentukan oleh gen dominan I besar, sedangkan ayam white silky berwarna bulu putih disebabkan oleh adanya gen resesif C, C-nya kecil, yang menyebabkan tidak adanya kromogen. Polanya sebagai berikut. A besar epistasis terhadap B besar dan B kecil. B kecil epistasis terhadap A besar dan A kecil. Selanjutnya C besar itu gen yang menghasilkan warna, sedangkan C kecil gen yang tidak menghasilkan warna putih. I besar menghalangi keluarnya warna, I kecil tidak menghalangi warna. Ini ada pola persilangannya. Parentalnya yaitu I besar, C besar, C besar disilangkan dengan I kecil, C kecil disilangkan dan menghasilkan keturunan pertama, yaitu F pertama, I besar, I kecil, C besar, C kecil,
menjadi putih. Terus F1 disilangkan dengan F1 menjadi F2, yaitu 9 I besar C besar warna putih, T3 I besar C kecil warnanya putih. Ini maaf ya, ada kesalahan penulisan, seharusnya 3 I kecil C besar itu berwarna. Yang terakhir ada 1 I kecil C kecil yaitu putih. Jadi rasio fenotipnya yaitu 13:3, yaitu yang putih 13, yang berwarna 13. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Aprilian Rusnani akan memaparkan mengenai epistasis gen resesif ganda. Epistasis resesif ganda adalah epistasis di mana bila ada gen tertentu, misalnya A, dalam keadaan resesif akan menutupi ekspresi gen yang lain, misalnya gen B. Sebaliknya, gen B dalam keadaan resesif menutupi ekspresi gen A, sehingga genotip yang terekspresi adalah yang tidak mengandung alel resesif. Sebagai contoh, gen A dalam keadaan dominan mengontrol warna merah pada Snapdragon. Demikian juga gen B dalam keadaan dominan juga menghasilkan warna merah. Sedangkan bila dalam keadaan resesif baik A maupun B tidak menghasilkan warna. Jadi, jika salah satu gen bersifat homozigot resesif, maka permunculan satu karakter oleh gen lain akan terhalang seperti itu. Jadi misal ini A ini sifatnya dominan dan yang B ini resesif. Maka karena ada dominan dan ada resesif, maka yang dominan ini sifatnya akan terhalang sehingga tidak menghasilkan warna seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya akan ada contoh mengenai persilangan dari bunga Lathyrus odoratus. Nah, seperti ini adalah contoh bunga Lathyrus odoratus. Bisa dilihat bahwasanya di situ ada bunga yang berwarna merah dan berwarna ungu dan juga berwarna putih seperti itu. Nah, kemudian untuk slide yang selanjutnya ini mengenai persilangannya. Bisa dilihat bunga Lathyrus odoratus di mana P1 itu bunga putih disilangkan dengan bunga putih, yaitu C besar dan P kecil disilangkan dengan C kecil dan P besar. Bisa dilihat bahwasanya di P1 itu C besar P kecil. Dari C besar itu, C di situ adalah gen yang bisa membentuk pigmen warna. Sedangkan yang di C kecil P besar ini, nah di P ini adalah membentuk enzim pengaktif pigmen. Jadi jika mereka berdua ketemu akan menghasilkan sebuah warna. Tapi ketika mereka berdua tidak bertemu maka tidak akan menghasilkan warna. Oke, lanjut. Ketika gamet C besar P kecil menghasilkan gamet C besar P kecil disilangkan dengan C kecil P besar, maka akan menghasilkan C besar C kecil P besar P kecil, sehingga menghasilkan warna 100% warna ungu. Seperti tadi kan ada C besar ini disilangkan dengan P besar. Jadi jika mereka berdua ketemu akan menghasilkan sebuah warna. Tapi ketika mereka berdua tidak bertemu maka tidak akan menghasilkan warna. Oke, lanjut. Ketika gamet C besar P kecil menghasilkan gamet C besar P kecil disilangkan dengan C kecil P besar, maka akan menghasilkan C besar C kecil P besar P kecil, sehingga menghasilkan warna 100% warna ungu. Seperti tadi kan ada C besar ini disilangkan dengan P besar ini. Nah, C besar sama P besar ini kan saling bertemu, maka menghasilkan warna, ada warnanya seperti itu. Yang selanjutnya P2 itu dengan persilangan C besar C kecil dan P besar P kecil disilangkan dengan C besar C kecil P besar P kecil, sehingga menghasilkan fenotip F2-nya seperti ini. Nah, bisa dilihat
bisa dilihat di situ ada warna terdiri dari warna ungu, menghasilkan warna ungu dan warna putih. Nah, di kolom pertama ini ada C besar dan B besar, B besar. Kenapa warna ungu seperti tadi? Karena C besar, C yang gen bisa membentuk pigmen warna bertemu dengan P besar membentuk enzim pengaktif gen. Tetapi jika seperti ini, C besar, C kecil, P kecil, P kecil, karena yang bertemu hanya C besarnya saja, P-nya hanya P kecil, maka antara gen yang bisa membentuk pigmen dengan enzim pengaktif gen itu tidak bertemu, maka tidak menghasilkan warna, sehingga warnanya menjadi warna putih. Nah, selain itu yang putih juga di sini. Nih, ini kan karena C-nya kecil dan P-nya besar. Nah, C besar sama P kecil di sini kan tidak bertemu. Nah, makanya menghasil warna putih seperti itu. Sehingga dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio fenotipnya itu 9 dibanding 7, di mana 9 itu adalah warna ungu, sedangkan 7-nya adalah warna putih. Nah, karena kedua gen diperlukan untuk menghasilkan bunga berwarna, maka interaksi ini dikatakan fenotip aksi gen komplementer. Jadi C dan P ini jika bertemu itu dinamakan aksi gen komplementer, saling bertemu, saling melengkapi, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Untuk slide yang selanjutnya akan disampaikan kepada Saudari Eka. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gen dominan rangkap. Apa sih itu gen dominan rangkap? Gen dominan rangkap merupakan dua gen dominan yang memengaruhi bagian tubuh makhluk hidup yang sama. Contoh dari gen dominan rangkap yaitu persilangan antara tanaman bursa SP yang berbuah segitiga dengan simbol A besar, A besar, B besar, B besar dengan tanaman bursa SP yang berbuah oval dengan simbol A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Hasil dari persilangan ini yaitu tanaman bursa SP yang berbuah segitiga dengan simbol A besar, A kecil, B besar, B kecil. Untuk mengetahui keturunan kedua yaitu dengan cara sesama F1 yaitu tanaman bursa SP berbuah segitiga disilangkan dengan tanaman bursa SP yang berbuah segitiga sehingga menghasilkan 9 tanaman bursa SP yang berbuah segitiga, 3 buah tanaman bursa SP yang berbuah segitiga, 3 tanaman bursa SP yang berbuah segitiga, dan 1 tanaman bursa SP yang berbuah oval. Rasio fenotipnya yaitu 15:1. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ati. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang gen dominan rangkap yang memberi pengaruh kumulatif. Prinsip dari gen dominan rangkap ini yaitu jika ada macam gen dominan yang berbeda alel hadir dalam genotip, maka akan memperkuat ekspresi fenotip yang dimunculkan. Tapi jika hanya ada satu gen dominan dalam genotip, maka fenotip yang muncul sesuai dengan genotip yang dibawanya. Contohnya yaitu pada warna kulit buah gandum Hordeum vulgare. A yaitu gen yang menghasilkan warna merah. A kecil yaitu gen yang tidak menghasilkan warna atau putih. B besar yaitu gen yang menghasilkan warna merah. Dan B kecil yaitu gen yang tidak menghasilkan warna putih. Ketika dikawinkan A besar, B besar, B besar disilangkan dengan A kecil, B besar, B besar akan menghasilkan gamet A besar, B kecil, A kecil, B besar
sehingga F1-nya menjadi A besar A kecil, B besar B kecil, dan menghasilkan sifat genotip yaitu merah tua. Kenapa bisa merah tua? Yaitu karena pada F1 ini ada macam gen dominan yang berbeda alel H di dalam genotip, yang akan memperkuat ekspresi fenotip yang dimunculkan, yaitu gen dominan yang ada pada F1 ini adalah A besar dan B besar, sehingga memunculkan sifat baru yaitu merah tua. Kemudian selanjutnya ketika F1 disilangkan dengan F1, yaitu A besar A kecil B besar B kecil disilangkan dengan A besar A kecil B besar B kecil, dengan gamet yang dihasilkan adalah A besar B besar A besar B kecil A kecil B besar A kecil B kecil, maka F2 yang dihasilkan yaitu 9 A besar strip ini bisa A besar atau A kecil, kemudian B besar dan strip ini juga bisa B besar dan B kecil, yang akan menghasilkan sifat baru yaitu merah tua. Yang selanjutnya menghasilkan 3 A besar strip bisa A besar dan atau A kecil, B kecil dan B kecil, menghasilkan warna merah. Kemudian 3 A kecil, B besar dan strip, yaitu bisa B besar atau B kecil, juga menghasilkan warna merah. Dan 1 A kecil, B kecil, B kecil yang menghasilkan warna putih. Dari hasil perkalian ini menghasilkan perbandingan fenotip F2 yaitu merah tua 9, merah 6, dan putih 1. Jadi yang dimaksud dengan pengaruh kumulatif pada persilangan ini adalah munculnya sifat merah tua yang disebabkan oleh adanya alel dominan yang ada pada sifat tersebut, yaitu A besar dan B besar. Mungkin demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Wiwi. Kepada Mbak Wiwi kami persilahkan. Baik, pokok bahasan selanjutnya dari interaksi gen ini adalah atavisme. Atavisme itu apa sih? Atavisme adalah munculnya suatu sifat sebagai akibat interaksi dari beberapa gen. Nah, di sini saya sedikit mengingatkan percobaan dari Mendel. Ketika Mendel menyilangkan tanaman kacang ercis homozigot bulat kuning dengan kacang ercis homozigot keriput hijau, maka akan diperoleh proporsi 9:3:1 perbandingannya. Nah, kedua alel, alel B dan alel K, keduanya ini memberikan efek pengaruhnya secara terpisah dan bebas. Artinya, alel K akan memberikan efek hanya ke warna biji RC saja, yakni kuning atau hijau, tergantung dari komposisi zigositas alel tersebut. Begitu juga alel B hanya memberikan efek permukaan biji kacang ercis apakah halus atau keriput, tanpa memberikan kontribusi efek ke sifat warna biji kacang ercisnya. Nah, namun dalam kenyataannya di alam ini banyak terdapat kasus-kasus di mana dua alel atau lebih yang berbeda ini saling memberikan pengaruh dan berinteraksi sehingga muncul sifat kombinasi fenotip yang berbeda dari induknya. Nah, fenomena ini yang disebut dengan interaksi gen, atau di sini kasusnya adalah atavisme. Nah, atavisme ini pertama kali diperkenalkan oleh William Bateson dan R.C. Punnett pada tahun 1906. Nah, contoh yang paling populer
dari atavisme ini adalah sifat genetis dari bentuk pada pial ayam atau jengger ayam. Nah, bisa dilihat di gambar, gen R ini mengatur jengger ayam bentuk rose seperti ini. Jadi R besar ini mengatur genetiknya, mengatur gen R mengatur jengger ayam berbentuk rose. Kemudian gen P, maksud saya di sini R besar ya. Nah, gen P besar ini mengatur jengger ayam berbentuk PA. Nah, ketika R besar dan P besar ini bergabung, menyatu, maka terbentuklah walnut, gen R besar P besar yang membentuk jengger ayam berbentuk walnut. Nah, ketika resesifnya juga menyatu, R besar jadinya R kecil dan P kecil ini, maka akan membentuk jengger ayam berbentuk single seperti itu. Nah, persilangan antara ayam berjengger gerigi atau dalam istilahnya punet adalah rose dengan ayam berjengger biji atau PA menghasilkan keturunan F1 bertipe walnut dengan skema persilangannya seperti berikut ini yang sudah ditayangkan. Sama skemanya seperti hukum Mendel, persilangan hukum Mendel pada umumnya. Di sini rose, ayam bertipe rose berbentuk jengger rose dengan ayam berjengger PA. Rose ini bergenotip R besar, P kecil, P kecil. Sedangkan yang PA R kecil, P besar, P besar. Nah, akan diperoleh F1-nya adalah bertipe walnut. R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ketika filial pertamanya atau keturunan pertamanya disilangkan dengan sesamanya, maka akan diperoleh akan diperoleh perbandingan rasio 9 banding 3 banding 3 banding 1 akan diperoleh seperti itu. Nah, coba diperhatikan di sini. Penyimpangan yang terjadi pada atavisme bukan mengenai perbandingan fenotip F2 karena F2-nya sama 9 3 3 1 sama seperti hukum Mendel pada umumnya, tetapi munculnya sifat baru pada jengger ayam yaitu walnut dan single. Di sini poinnya, di sini jengger baru walnut dan single. Kita perhatikan tadi adalah kita menyilangkan rose, ini rose dengan PA. Nah, ketika kita menyilangkan dua sifat yang berbeda, di sini adalah rose R besar dengan PA P besar, maka seharusnya antara keduanya tidak akan terjadi interaksi. Dalam artian keduanya memberikan efek pengaruhnya secara terpisah dan bebas. Tapi pada kenyataannya ketika kita menyilangkan ayam berjengger rose dengan ayam berjengger PA, diperoleh walnut. Nah, walnut ini adalah merupakan hasil dari interaksi antara gen dominan R dari rose dengan gen dominan P dari PA gitu. Itu walnut. Nah, sedangkan yang single ini merupakan interaksi antara gen resesif dari R rose dengan gen resesif dari P kecil PA. Begitu. Jadi inti dari atavisme ini adalah munculnya bentuk baru dari jengger ayam tersebut yang seharusnya tidak ada interaksi antara keduanya. Begitu. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.